Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang tahammul wal ada. Ini nama kelompok kami. Yang pertama ada istiqomah. Yang kedua ada Dina Laili Ningrum. Yang ketiga ada Zusnia Devi Aptina. Dan yang keempat ada Oliviana Puspita Dewi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian tahammul wal ada. Tahammul wal ada dibedakan menjadi dua, yaitu tahammul dan al-ada. Tahammul yang artinya penerimaan hadis dan al-ada adalah penyampaian hadis. Jadi, tahammul wal ada adalah bagaimana penyampaian dan penerimaan suatu hadis. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh perawi agar hadis itu dapat disampaikan dan diterima. Syarat yang pertama adalah Islam. Islam merupakan syarat yang utama untuk seorang perawi, karena periwayatan ini berkaitan dengan masalah agama. Jadi, seorang perawi haruslah muslim. Yang kedua adalah balik dan berakal sehat. Balik adalah usia kesanggupan seseorang di mana dapat mengemban kewajiban dan menjauhi larangan serta dapat memikul suatu tanggung jawab. Yang ketiga adalah al-adl. Al-adl adalah adil di mana sifat itu sudah tertancap dalam diri seseorang untuk mengarahkan ke perilaku takwa dan untuk meninggalkan suatu perkara yang bersifat kemungkaran dan serta komitmen dalam urusan agama. Yang keempat adalah dobit atau orang yang cerdas. Juga dapat dikatakan orang yang kuat dalam hafalannya. Dobit terbagi menjadi dua, yaitu dobit sodri dan dobit kitabi. Dobit sodri adalah seorang perawi yang dapat menghafalkan apa yang ia dengar tanpa ada penambahan apapun. Yang kedua adalah dobit kitabi. Dobit kitabi yakni terpelihara dan terjaganya suatu kitab perawi tanpa ada suatu perubahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penyampaian hadis. Menurut Azami selaku pengajar hadis, Nabi memiliki metode-metode khusus. Metode ini begitu ideal sehingga menurut Muhammad Rafat Said dapat diperturutkan untuk para penerima. Metode-metode ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu pengajaran secara lisan, yang kedua yaitu pengajaran secara tertulis, dan yang ketiga adalah demonstrasi Nabi Muhammad secara praktik. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari ketiga metode tersebut. Yang pertama yaitu metode pengajaran secara lisan. Al-Khatib menegaskan bahwa Nabi Muhammad adalah guru dari atas segala sunnah-sunnahnya. Dalam hal pengajaran, Nabi bisa mengulangi inti masalah sebanyak 3 kali. Kenapa sebanyak 3 kali? Ini dimaksudkan agar materi yang disampaikan oleh Nabi dapat diterima oleh para sahabat. Jadi materinya bisa dipahami lebih dalam oleh para sahabat. Nah, yang kedua yaitu pengajaran secara tertulis. Nabi Muhammad SAW pernah mengirimkan surat kepada raja dan atau para pengusaha. Hamidullah mensinyalisir bahwa isi surat tersebut bisa jadi atas rangkuman masalah muamalah atau masalah ibadah. Materi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad biasanya didiktekan kepada para sahabat. Seperti perintah beliau untuk mengirimkan naskah teks khutbah kepada penguasa Yaman yaitu Abu Syekh. Nah, dari sini bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa Nabi Muhammad juga menyampaikan hadisnya menggunakan metode secara tertulis. Nah, yang ketiga yaitu demonstrasi Nabi Muhammad secara praktik. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat." Dan juga Nabi Muhammad pernah menyampaikan sabda, "Pelajarilah ritual-ritual haji." Nah, pada hakikatnya perilaku Nabi Muhammad adalah tauladan bagi umat Islam. Metode Nabi Muhammad ini merupakan indikasi bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang profesional. Hal ini tentu saja memiliki dampak besar untuk hal ini menjadi dampak besar bagi terbentuknya komunitas Islam Arab yang dengan ilmu dan pengetahuan agama. Alhasil, dalam waktu yang relatif singkat sudah banyak sekali
kaum-kaum Nabi Muhammad yang mengamalkan dan juga mempraktekkan apa yang sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad. Nah, seperti itu. Itu adalah rangkuman secara singkat, penjelasan secara singkat tentang metode-metode penyampaian hadis yang merupakan salah satu subbab dari makalah yang kelompok kami bahas. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan tahammul atau menyampaikan hadis. Tingkatan menyampaikan hadis itu ada 8. Satu, yakni simak, adalah seorang guru yang mengilmikan atau mendiktekan hafalan atau tulisannya kepada muridnya, dan murid-muridnya mendengar, menghafal, dan menulisnya. Dan ini merupakan cara simak yang paling tinggi. Yang kedua, yaitu seorang murid membacakan hafalannya atau tulisannya di hadapan gurunya, sedangkan gurunya dan murid-murid lain mendengarkan. Yang ketiga, yaitu seorang murid mendengar dan murid lainnya yang sedang membaca di hadapan guru mereka. Yang ketiga adalah munawalah atau menyerahkan dengan disertai ijazah, yakni seorang guru memberikan catatan asli atau salinannya kepada muridnya seraya menyebutkan bahwa salinan tersebut merupakan hasil catatannya dan mengatakan, saya ijazahkan kepadamu dan kalian boleh meriwayatkannya. Yang kelima, yaitu ijazah tanpa munawalah, ialah seorang guru memperbolehkan muridnya untuk meriwayatkan hadis dari gurunya. Munawalah tanpa ijazah, yakni seorang guru menyerahkan kitab kepada muridnya seraya berkata, ini hadis yang saya dengar, tanpa mengatakan kepada muridnya, riwayatkan hadis ini kepada saya, atau saya perizinkan periwayatan hadis ini kepadamu. Dan pendapat yang sahih menurut ulama bahwa periwayatan yang semata-mata munawalah, penyerahan saja, itu tidak dapat diterima. Yang keenam, yaitu i'lam, yaitu seorang guru berkata kepada muridnya, kitab ini yang saya dengar, tanpa memberikan izin meriwayatkannya. Seperti munawalah semata-mata, periwayatan seperti ini tidak diperbolehkan. Yang ketujuh, yaitu wasiat, yakni seorang ketika berpergian atau menjelang kematiannya atau meninggalkannya berwasiat sebuah kitab kepada salah satu muridnya, dan ulama menolak penyampaian hadis dengan cara wasiat. Yang kedelapan adalah wijadah, yakni al-muhaddis menemukan hadis atau kitab yang ditulis ulama yang dikenal adil dan dobit. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana jalan-jalan penerimaan hadis dan bentuk penyampaian sebuah hadis. Yang pertama yaitu asma'u min lafazi asyah, yaitu seorang guru membacakan sebuah hadis dan sedangkan muridnya mendengarkan. Yang kedua al-qiraatu ala asyah, yaitu seorang murid membacakan hadis sedangkan guru mendengarkannya. Hukum riwayatnya yaitu dengan qiraah ala syekh adalah riwayat yang syar'i tanpa ada perbedaan dalam semua bentuk-bentuk tersebut kecuali apa yang diceritakan dari sebagian orang yang dibilang termasuk orang-orang yang keras. Yang ketiga ada al-ijazah, yaitu al-ijazah ini sendiri memiliki definisi, yaitu perizinan untuk meriwayatkan baik secara lafzi maupun kitab. Bentuknya adalah seorang syekh menceritakan kepada seorang muridnya yaitu ajastulaka antarwiya ani syahihah syahih al-Bukhari, yaitu aku mengizinkan kepadamu untuk meriwayatkan dariku al-Bukhari. Hukumnya mengenai bab ini yaitu pertama, maka yang benar menurut jumhur yang telah disepakati pengalamannya adalah boleh meriwayatkannya dan boleh mengamalkannya, sedangkan sekelompok ulama lain membatalkannya, yaitu salah satu dua riwayat dari Asy-Syafi'i. Yang keempat adalah ada al-munawalah, yaitu terlepas dari al-ijazah. Bentuknya adalah seorang syekh atau guru menyerahkan kitabnya kepada muridnya dengan hanya menyatakan secara ringkas, ini adalah riwayat yang aku dengar. Hukumnya adapun yang dibarengi dengan ijazah maka boleh meriwayatkannya, dan ia tingkatnya lebih rendah dari asyimah dan al-qiraah ala sya'ih.
yang terlepas dari al-ijazah maka tidak boleh meriwayatkannya menurut pendapat yang sahih. Yang kelima ada al-kitabah. Al-kitabah ini bentuknya yaitu seorang syekh menulis riwayat yang didengarnya kepada seorang yang hadir maupun tidak hadir dengan tulisannya sendiri atau dengan perintahnya. Hukumnya untuk yang dibarengi dengan al-ijazah yaitu maka meriwayatkannya adalah syahih. Ia syah dan kuat seperti munawalah yang dibarengi dengan ijazah. Sedangkan untuk yang tidak dibarengi dengan ijazah, maka sekelompok ulama membolehkan sementara yang lainnya melarang. Sedang yang kuat adalah boleh menurut ahli hadis karena dirasa seperti al-ijazah. Yang keenam ada al-ilam. Al-ilam ini bentuknya seorang guru memberitahukan kepada muridnya bahwa hadis ini atau kitab ini merupakan hasil pendengarannya sendiri. Hukumnya ada dua, yaitu boleh adalah pendapat kebanyakan dari para ulama usul fikih dan usul. Tidak boleh, yang kedua tidak boleh pendapat tidak hanya satu orang dari muhadisin dan yang selain mereka. Dan inilah yang pendapat yang paling benar karena kadang seorang syekh ini atau guru diketahui bahwa hadis ini benar-benar riwayatnya, akan tetapi tidak boleh diriwayatkan karena di dalamnya terdapat kecacatan maupun kekurangan. Memang benar seandainya ia mengijazahkan riwayatnya maka boleh meriwayatkannya. Yang ketujuh ada al-wasiat. Al-wasiat ini bentuknya seorang syekh atau guru mewasiatkan ketika akan meninggal atau wafat atau sedang berpergian kepada seorang tertentu. Dalam mewasiatkan ini berupa sebuah kitab dari kitab-kitabnya yang diriwayatkannya. Hukumnya ada dua, yaitu boleh menurut pendapat sebagian ulama salaf. Namun di sisi lain pendapat ini yaitu salah karena ia mewasiatkan sebuah kitabnya sedangkan ia tidak mewasiatkan untuk meriwayatkannya. Yang kedua tidak boleh dan ini adalah jawaban yang paling tepat. Yang terakhir ada al-wijadah yaitu dengan kasroh wawu isim masdar dari kata wajadah. Dan ini merupakan masdar muwalad yang tidak pernah didengar dari kalangan orang Arab. Bentuknya seorang syekh atau guru mendapatkan beberapa hadis dengan tulisan syekh sendiri atau guru yang tidak diriwayatkannya. Murid tersebut mengetahuinya sendiri, ia tidak melalui syimak dan tidak melalui cara ijazah. Dengan wijadah adalah termasuk bab munkhatbi, akan tetapi di dalamnya terdapat bagian yang muttasil. Sekian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.